Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Dan sebelum kita puji muliakan nama Tuhan, kita angkat satu pujian Bapak yang besar. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
kami Tuhan, pemain musik singer di Ambon Tuhan. Saat ini Tuhan, ada jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan, mau tuntun setiap langkah mereka Tuhan, biar mereka sampai di tempat ini Tuhan, tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Kami juga akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan, mengurapi dari bibir hamba-Nya Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Berikan hikmat kata-kata yang daripada Engkau Tuhan. Hamba untuk seluruh jemaat Tuhan, agar mereka bisa mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan, dan mereka bisa mengerti melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Kau tutup bungkus rohani Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih kuat untuk bangkit berdiri? Amin. Dan kita angkat satu pujian sukacita, Allah sumber kuatku. Segala puji syukur.
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya, siapa yang mau menyaksikan cerita kasih Tuhan selama 1 minggu ini, saya persilakan untuk maju ke depan. Kalau belum ada, siapa nanti kita pribadi lepas pribadi untuk mendengarkan studi kebenaran firman Tuhan, dan kita akan satu pujian bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil.
kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kau hadir di sini. Teduhkan setiap hati kami, teduhkan setiap kami Bapa, sehingga kami bisa mendengar suara-Mu yang lembut, sehingga kami dapat mendengar suara-Mu yang mengubah sifat hati kami. Lembutkan hati kami, bersihkan hati kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dapat mudah bertumbuh, dapat mudah berakar, dapat mudah berbuah dalam tanah hati kami yang lembut. Sehingga firman-Mu yang menguasai hidup kami, firman-Mu yang menguasai hati kami, firman-Mu yang berkata di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Allah. Mari berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Pakai hamba-Mu, biarlah apa yang setiap hamba-Mu bicarakan itu berasal daripada hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama. Amin. Silakan duduk bagi saudara. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Nah berasa Bapak Saudara, tinggal sebulanan lagi kita akan melewati tahun 2024. Kayaknya kalau melihat ini baru awal tahun 2024. Tapi ya puji Tuhan, semuanya di sini sehat-sehat. Amin. Kelihatan tampang-tampang orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Hari ini saya ingin berbicara tentang kemenangan, Bapak Saudara. Siapa sih yang nggak pengen dalam hidup kita sehari-hari mengalami kemenangan? Betul nggak, Bapak Saudara? Ada yang punya cita-cita yang kayaknya saya hidup saya kalah terus gitu. Kayaknya nggak ada ya. Pasti baik itu yang muda, baik itu yang udah nggak muda, pasti dalam hidup kita pengen ya, gimana ya tiap hari supaya kita bisa menang. Khususnya yang muda, gimana sih kan supaya kita berhasil dalam hidup ini, supaya kita sukses dalam hidup ini. Kan nggak ada yang muda-muda pengen, oh ya saya udah di kerjaan udah gini-gini aja dah ya. Yang jabatannya yang di bawah udah seumur hidup yang di bawah aja, kan nggak. Pasti yang dari bawah pengen ke level yang lebih tinggi lagi, ke menengah. Yang dari menengah pengen lagi Kak, yang lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi hari ini kita akan belajar dari seorang pemazmur yang ada di kitab Mazmur, Bapak Saudara. Kita buka di Mazmur 44 ayat 1 sampai yang ke-9. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap ya. Saya bacain dari awal ya. Jeritan bangsa yang tertindas. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Boleh gantian, Bapak Ibu Saudara? Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Bukan dengan pedang memberikan negeri, bukan dengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan denganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada aku percaya dan sedang pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Yang terakhir yang 9, saudara. Karena Allah kami menyanyikan pujian-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Amin.
Jadi dari satu perikop ini kita ingin belajar dari saudara, bagaimana sih kita mengalami kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang kedua, ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Hal pertama untuk saya dan saudara mengalami kemenangan dari Tuhan ialah saudara dan saya harus mengingat kasih setia Tuhan. Karena di ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami. Pentingnya mengingat, saudara. Kalau saudara boleh mengingat perjumpaan saudara dengan Tuhan. Kayak saya dulu, saya kenal Tuhan kurang lebih di SMP ya saudara. Itu ada namanya kasih mula-mula saudara. Itu Bapak Ibu Saudara harus mengingat itu saudara. Itu yang akan menguatkan perjalanan kerohanian, perjalanan kehidupan saudara sesungguhnya di muka bumi ini. Tanpa saudara mengingat kasih setia Tuhan, maka saudara akan mudah rapuh, maka saudara akan mudah jatuh, maka saudara akan mudah melupakan Tuhan. Kenapa? Pentingnya mengingat kasih setia Tuhan di masa-masa yang sukar, saudara. Biasanya manusia kalau senang biasanya kalau manusia kalau senang ini dia lupa, boro-boro mengingetin Tuhan ya. Kayaknya ya sudah kan berjalan sesuai dengan kekuatan dia, sesuai dengan kemampuan dia. Tapi di saat masa-masa sukar, perlunya kita sangat amat perlu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara. Tuhan nggak membawa saudara sampai hari ini bisa hidup ya sampai di November 2024 pada hari ini nggak asal-asalan, saudara. Punya rencana Tuhan buat saya dan saudara. Dan pentingnya buat saya dan saudara untuk mengingat kasih setia Tuhan, buat menguatkan saya dan saudara. Betapa ajaibnya perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Karena kan tadi dibilang, ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Bapak Ibu Saudara tahu betapa luar biasa perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan di zaman dahulu. Dan itu yang harus saya dan saudara ingat. Ingat itu saudara, itu akan menjadi kekuatan. Oh ya, kalau zaman dahulu Tuhan sanggup membelah lautan untuk bangsa Israel lewat, maka saat ini pun Tuhan sanggup membelah lautan masalah bagi saya dan saudara. Permasalahan itu saudara, kadang kita ingin laut itu hilang, lautan masalah kita hilang saudara. Dalam hidup saya pengen masalah saya saat ini langsung hilang. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara lihat, lautan itu hilang nggak saudara? Waktu bangsa Israel lewat, lautan itu nggak hilang, lautan itu terbelah. Jadi dalam kehidupan kita sekarang, lautan masalah kita nggak hilang saudara. Ada di kiri kanan depan belakang kita, ada di sekitar kita. Tapi Tuhan berikan kekuatan buat saya dan saudara untuk melewati lautan itu. Dan diperlukan saudara. Kalau kita bilang ini lautan kiri kanan, diperlukan kekuatan saudara yang berasal dari Tuhan untuk melewati lautan itu. Bukannya Bapak Ibu Saudara tinggal tidur di rumah ya kan, yang sekolah malas-malasan, yang kerja malas-malasan, enggak ya. Dibutuhkan kekuatan saudara untuk melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan lautan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan buktinya bangsa Israel dapat melewati lautan yang terbelah, Bapak Ibu Saudara. Begitu pula saya yakin ya kan, di saat-saat seperti ini kan, yang tadi saya bilang, nggak berasa tahun 2024 sudah 10 bulan 10 hari saya dan saudara lewati. Puji Tuhan masih ada sampai hari ini, semua berkat Tuhan. Tinggal Bapak Ibu Saudara punya kekuatan untuk melewatinya. Ingat, kalau perjalanan Bapak Ibu Saudara dulu mulai dari sekat tiang ini, sekarang udah sampai di tengah ini, Bapak Ibu Saudara lihat ke belakang boleh dan oh iya, kalau dulu Tuhan tolong saya dan saudara, Tuhan akan mampukan saya dan saudara untuk melewati hari demi hari. Ingat, Bapak Ibu Saudara, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mungkin perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya dan saudara nggak sespektakuler zaman dahulu, lautan terbelah enggak ya. Tapi yang tadi saya bilang ya, semua tantangan, masalah, rintangan yang Bapak Ibu Saudara lewati sampai hari ini bisa saudara lalui.
Masalah yang saya lewati bisa saya lalui sampai hari ini. Sudah selesai belum? Tapi saya percaya di saat saya mengingat kasih setia Tuhan dari awal sampai hari ini Tuhan bawa saya, itu yang menguatkan saya. Oh ya Tuhan, kalau dulu Tuhan tolong saya percaya hari ini juga Tuhan tolong saya dan saudara. Dan Tuhan akan mampukan saya dan saudara untuk melewati tahun 2024 yang hanya tinggal 1 bulan ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi hal pertama yang sangat penting, bagaimana saudara dan saya untuk mengalami kemenangan dari Tuhan, ingat selalu kasih setia Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena di Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 berkata, firman Tuhan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saya garis bawahi, perhatikan. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang harus diperhatikan menurut firman Tuhan? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Betapa pentingnya firman Tuhan, Bapak Saudara. Berapa banyak dari kita yang kadang lupa, saking sibuknya dalam mengejar dunia ini, saking sibuknya dengan sekolah, saking sibuknya dengan pekerjaan saudara lupa memperkatakan firman Tuhan ini berulang-ulang di keluarga saudara. Saudara terlalu asik dengan kehidupan pekerjaan saudara sendiri. Saudara terlalu sibuk dengan pekerjaan saudara, sehingga saudara lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Sedangkan firman Tuhan bilang, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Berarti kalau diperhatikan berarti penting apa enggak saudara? Penting saudara. Jadi mari kita mulai pada pagi hari ini. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya lupa atau sebelum-sebelumnya mungkin sering bolong, yuk mulai hari ini perbarui ya. Perhatikan firman Tuhan berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Berulang-ulang, gak hanya sekali itu saudara, terus menerus. Kenapa? Yang tadi saya bilang manusia seringkali lupa. Makanya firman Tuhan bilang perhatikan untuk mengajarkan firman Tuhan ini berulang-ulang. Ingat selalu kasih setia Tuhan yang Bapak Ibu Saudara alami sampai hari ini. Itu yang akan saudara dapatkan untuk mendapatkan kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Karena di Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus kita dari dulu sampai sekarang tetap sama saudara. Kasih setia Tuhan selalu baru, kasih setia Tuhan dari dulu sampai sekarang selama-lamanya tetap sama. Yang berubahnya kita. Tanpa sadar kita berjalan bersama, kadang kita berubah saudara. Makanya diperlukan firman Tuhan sebagai dasar, sebagai penuntun kita untuk mengingatkan saya dan saudara. Jadi hal pertama kita untuk mengalami kemenangan dari Tuhan adalah mengingat kasih setia Tuhan di saat masa-masa sukar saudara. Yang kedua, di ayat yang berikutnya, di ayat yang keempat. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu, tangan kanannya Tuhan saudara, dan lenganmu, lengan Tuhan, dan cahaya wajahmu, cahaya wajah Tuhan. Sebab engkau Tuhan berkenan kepada mereka. Ayat yang keempat berbicara bukan dengan pedang mereka, bukan dengan lengan mereka, berarti bukan dengan kekuatan kita saudara. Ayat yang keempat berbicara tentang mengandalkan Tuhan saudara. Berapa banyak dari kita yang sering mengandalkan kekuatan kita hari-hari ini, yang punya uang mengandalkan uangnya, selama masih ada nafas dia berusaha dengan kekuatan dia sendiri. Tapi hari ini kita belajar untuk mengalami kemenangan dari Tuhan. Poin yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan saudara, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatan uang kita, bukan dengan kekuatan koneksi kita, bukan dengan kekuatan pengalaman kita, bukan. Semuanya berdasarkan mengandalkan Tuhan saudara. Karena di Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Maksudnya serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Tugas saya dan saudara bingung. Tugas saya dan saudara menulis apa kehidupan yang saudara mau. Oh ya, saya pengen jadi dokter. Oh ya, saya akan bekerja dengan rajin. Saya akan seperti
apa yang saudara inginkan ya, saudara catat di dalam kehidupan saudara. Tapi firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu pada di saat saudara sudah menulis kehidupan saudara, saudara tugasnya menyerahkan kepada Tuhan. Kalau orang kerja, orang usaha itu nulis proposal, saudara. Ya kan, mau apa, sesudah itu serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jangan apa yang kita tulis, kita lakukan sendiri, saudara. Tanpa menyertakan penyertaan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kereta kudanya, yang mengandalkan kepintaran, yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan bangsawan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Allahnya. Jadi kunci yang kedua untuk saya dan saudara, untuk mengalami kemenangan dari Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena di Yesaya 26 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan untuk selamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung yang kekal. Percaya saudara, andalkan Tuhan untuk selama-lamanya. Dia adalah gunung batu yang kekal. Gunung batu itu kan kekal, saudara, kokoh ya kan. Jadi nggak berubah, saudara. Andalkan Tuhan selalu, saudara. Perumpamannya gini, saudara. Kan saudara tahu kalau di kisah Alkitab di Yohanes 15 ayat 45 tuh 4-5, perumpamaan tentang pohon anggur dan ranting. Berbicara mengandalkan Tuhan, ranting nggak bakal bisa hidup dari pohonnya, saudara. Jadi kalau saya bilang ini pohon, ini ranting ini saya dan saudara. Ini pohon Tuhan. Ranting itu harus mengandalkan pohon, saudara. Saudara pernah lihat ranting putus dari pohonnya? Dia berdiri sendiri? Ada, saudara? Nggak ada. Ranting yang benar dia harus selalu menempel di pohonnya. Dia harus mengandalkan pohonnya. Begitu pula saya dan saudara. Di saat saudara lepas dari Tuhan, saudara berdiri sendiri, mungkin kelihatannya hidup saudara. Kelihatannya secara jasmani hidup. Tapi secara rohani sudah dipastikan saudara pasti mati. Saudara kering karena tidak ada kehidupan utama di dalam kehidupan saudara. Maka saudara sebagai seorang ranting yang benar, ranting itu harus menempel di sebuah pohon. Dan kita tahu pohon kehidupan itu adalah Yesus Kristus, saudara. Andalkan dia, serap tiap hari ya kan, serap nutrisi. Ranting ini kalau mau bertumbuh dia menyerap nutrisi yang ada di pohonnya, saudara. Serap itu nutrisinya. Nutrisi apa? Nutrisinya adanya di sini, saudara, di Alkitab. Kalau saudara nggak menyerap di Alkitab, saudara nggak mendapatkan pertumbuhan tiap hari. Tapi di saat saudara tiap hari menyerap intisari yang ada di Alkitab, maka saudara makin hari makin akan bertumbuh, saudara. Tapi kalau saudara lihat kenapa ada sebagian orang anak-anak Tuhan nggak bertumbuh? Karena dia nggak hidup di dalam pohon kehidupan ini. Dia tidak hidup di dalam Yesus Kristus. Dia lepas dari utamanya ini, saudara. Makanya dia nggak bertumbuh. Bayangkan ini ranting seminggu sekali baru nempel, saudara. Saudara punya handphone nih. Ya kalau handphone sekarang mungkin canggih-canggih ya kan. Bisa awet lama. Tapi kalau handphone yang zaman duluan seminggu sekali baru dicas, tiap hari dipakai kan nggak kuat, saudara. Gunanya dicas, sama kehidupan saya dan saudara. Gunanya perlu dicas di dalam firman Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan. Poin yang kedua, saudara, untuk mengalami kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Maka saudara akan melihat kemenangan-kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Terus yang ketiga, di ayat yang kelima, saudara. Kacamata baca saya. Ayat yang kelima, engkaulah rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi aku. Engkaulah rajaku dan Allahku. Ayat yang kelima berbicara tentang mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Raja. Karena ayat yang kelima berarti engkaulah rajaku, engkaulah Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi aku. Hal yang ketiga untuk mengalami kemenangan daripada Tuhan, saudara harus mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Kenapa harus mengakui, saudara? Karena kalau saudara nggak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, saudara sendiri yang rugi, saudara.
Karena kalau saudara baca di Roma 10 ayat yang ke-9 sampai yang 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pentingnya mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja itu buat saya dan saudara, supaya saya dan saudara diselamatkan, dimenangkan di dalam Tuhan. Tanpa saudara mengakui Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Raja, maka saudara nggak bakal bisa mengalami kemenangan. Kemenangan yang sejati, saudara akan mengalami keselamatan yang akan di langit baru, bumi baru. Makanya pentingnya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dengan mulut saudara. Oh, saya percaya Tuhan Yesus Kristus ada Tuhan dan Raja, dan percaya dengan segenap hati saudara bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan saudara. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku, akan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Sangat penting mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja saudara. Karena saudara tidak akan dipermalukan. Karena saudara adalah anak-anak raja, saudara. Anak-anak raja mendapatkan privilege, mendapatkan keistimewaan daripada Tuhan. Karena saudara mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Tapi ada yang harus saudara lakukan, saudara. Contohnya dalam ibadah ini, saudara. Kalau saudara mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, di saat tadi pujian dan penyembahan, saudara akan memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Saudara bayangkan loh, ada raja yang sedang bertata di atas pujian kita, dan saudara memberikan pujiannya bagi saya gimana gitu, saudara. Yuk, mulai hari ini berubah ya kan. Di saat saudara benar-benar mengakui Dia adalah Raja yang sedang ada di sini ya, maka saudara akan bertepuk tangan dengan antusias, dengan semangat. Di saat menyembah, saudara juga akan menyembah dengan semangat. Karena saudara menghargai bahwa ada Raja yang di tempat kita ya. Di ibadah kita ini ada Raja yang bertata, saudara. Tapi kalau saudara nggak menghargai Tuhan sebagai Tuhan dan sebagai Raja, saudara akan menganggapnya adalah ya. Apalagi di belakang mana nggak kelihatan Bapak Ibu Gembala, biasa aja. Jangan saudara, ubah pola pikir saudara ya, bahwa saudara melakukan pujian penyembahan, mendengarkan firman bukan buat Bapak Ibu Gembala, karena ada Raja yang berkata di sini. Amin. Karena Dia adalah Tuhan. Dan sudah sepatutnya saudara memberikan terbaik. Nggak lama kok saudara, kita ibadah 1,5 jam sampai 2 jam. Susah banget memberikan 1,5 jam, 2 jam dalam seminggu yang terbaik loh daripada Tuhan. Di saat saudara bisa memberikan yang terbaik di dalam gereja ini, di dalam ibadah ini, di luar sana saudara akan belajar menerapkannya, saudara. Tapi kalau di dalam pertemuan ibadah kita ini, yang hanya 1,5 jam, 2 jam, saudara nggak bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara nggak bisa memuji Tuhan yang berikan yang terbaik, saudara nggak bisa menyembah Tuhan yang terbaik. Saya ragu di luar sana saudara bisa memberikan yang terbaik. Karena di dalam pujian kan Tuhan hadir, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian Tuhan. Di sini ada Tuhannya, saudara nggak menghargai Dia. Saudara nggak memberikan penghargaan, penghormatan yang tertinggi buat Tuhan. Apalagi di luar sana, di pekerjaan saudara. Sudah lupa semuanya saudara. Tapi saya yakin hari ini semuanya rindu ya kan, untuk mengakui Dia adalah Tuhan, menghormati Dia adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan saya dan saudara. Karena saudara tahu kisahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara. Saya suka saudara kata-katanya gitu saudara. Di Daniel 3 ayat 16-18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku Raja dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Wow, suatu pengakuan yang luar biasa saudara. Di depannya itu api bernyala-nyala saudara. Tapi Dia dengan luar biasa. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Allah kami akan sanggup melepaskan kami. Tapi ada lanjutannya lagi saudara. Dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku Raja mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Kadang dalam kehidupan ini ya nggak usah ngomong orang lain, saya lah saudara.
pengen dong saudara, apa yang terjadi sesuai keinginan kita saudara. Pengennya doa kita dijawab Tuhan, yes ya kan, Tuhan saya mau ini, dia dikasih, Tuhan saya mau ya dikasih ya. Tapi hari ini kita belajar saudara, bila jawabannya kita gitu, tetap ya kan, sadar mesal dulu berkata, seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuhan. Betapa dia mengakui benar-benar Tuhan di dalam hidupnya, benar-benar dia menghormati Tuhannya. Kalau Tuhan menolong dia, puji Tuhan. Kalau Tuhan seandainya enggak menolong dia, dia tetap mengakui bahwa Tuhan adalah Raja dalam kehidupannya. Jadi pada hari ini kita belajar saudara. Hal yang ketiga ialah mengakui Tuhan adalah Raja. Itu sangat penting bagi saudara, untuk saya dan saudara mengalami kemenangan yang berasal dari Tuhan. Yang keempat, di ayat yang ke-6, dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Ayat yang ke-6 berbicara, dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamu lah kami menginjak-injak orang yang bangkit menyerang kami. Poin yang berikutnya, yang keempat ialah untuk mengambil kemenangan daripada Tuhan, saudara harus menyadari bahwa saudara selalu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara harus menyadari bahwa sampai hari ini ada Tuhan di dalam saudara yang menemani perjalanan hidup saudara. Saudara nggak sendiri saudara. Kita harus menyadari bahwa kita ini lemah saudara dan tidak mampu untuk berjalan sendiri. Karena di Mazmur 5 ayat 8 firman Tuhan, Tuhan tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku ratakanlah jalan-Mu di depan-Mu. Pemasmur berkata, Tuhan tuntunlah aku ya. Menyadari bahwa Tuhan selalu bersama saudara, minta tuntunan Tuhan setiap hari saudara, di dalam suka maupun duka. Ada ilustrasi yang saya dengar waktu SMP kali saudara, atau SMA ya. Hamba Tuhan ini berkata, ada dua pasang berarti ya. Dua pasang jejak kaki saudara. Jadi kalau saudara jalan di pantai, kalau jalan kan pasti ada jejak kaki saudara ya. Kalau ada dua orang berarti kan ada 1, 2, 3, 4, ada dua pasang saudara ya berjalan ya. Ilustrasi ini mengisahkan perjalanan saya lah ya, perjalanan saya bersama dengan Tuhan menyusuri pantai itu. Terus ya kan, sepanjang pantai itu ada dua kaki. Tiba-tiba setelah setengah perjalanan lebih, kelihatan hanya sepasang kaki di tepi pantai itu saudara. Saudara tahu sepasang telapak kaki itu punya siapa? Siapa? Ada yang pernah dengar? Siapa sepasang telapak kaki yang di pinggir pantai itu? Kan tadi kan ilustrasinya saya dan Tuhan sedang berjalan sepanjang pantai. Setengah perjalanan lebih, tiba-tiba hanya ada sepasang telapak kaki saudara. Kira-kira sepasang telapak kaki ini punya siapa? Punya siapa? Punya Tuhan. Oh bisa gitu ya? Kan tadi kan saya dan Tuhan berjalan bersama-sama menyusuri sepanjang jalan pantai itu. Ada dua telapak kaki yang bisa dilihat. Tapi tiba-tiba hanya ada sepasang telapak kaki. Kenapa telapak kaki Tuhan saudara? Sayanya kemana? Manusianya kemana? Di sepanjang jalan itu, di sepanjang jalan pantai itu. Dalam kehidupan saya dan saudara, kita sering merasa saya sendiri Tuhan. Saya sendiri berjalan di tepi pantai itu. Telapak kaki hanya sepasang. Kadang kita merasa itu telapak kaki saya Tuhan. Tuhan yang mana? Benar? Sering kita merasa dalam kehidupan kita seperti itu, saudara. Tapi padahal tadi yang saya bilang, telapak kaki ini bukan punya manusia, bukan punya saya. Telapak kaki ini punya Tuhan. Terus saya kemana? Ya, Tuhan bilang, saya gendong kamu, Edi. Saya gendong kamu. Di saat kamu gak kuat menjalani tepi pantai yang begitu panjang, yang begitu melelahkan ini,
saya menggendong kamu. Kadang dalam kehidupan kita, saudara, kita ya itu tadi saya bilang, kita kadang merasa kita sendiri melewati kehidupan ini. Padahal ada Tuhan yang bersama-sama selalu. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan selalu, saudara. Dan itu harus saudara ingat terus di dalam kehidupan saudara. Karena di poin pertama kan mengingat kasih setianya Tuhan. Itu sangat penting, saudara. Bisa saudara ingat, ya, kalau dulu setengah perjalanan di tepi pantai, kita bisa lalui bersama Tuhan. Di saat saudara lelah, Tuhan gak pernah lelah. Di saat saudara menyerah, menyusuri pantai tersebut, Tuhan gak pernah menyerah. Tuhan akan menggendong saudara sampai hari tua saudara, untuk membawa sampai ke tempat tujuan saudara. Jadi, ada satu lagi ilustrasi bagus saudara. Tentang situasi di alam ya saudara. Kan saudara lihat sesosok matahari. Matahari melambangkan Tuhan. Di saat hari mendung muncul tuh awan. Si awannya tutupin matahari. Langsung situasinya langsung menjadi mendung, gelap. Pertanyaan saya, matahari ada nggak saudara? Mataharinya tetap ada nggak saudara? Tapi hanya tertutup awan. Begitu pula juga kehidupan kita. Kadang kelihatannya hidup kita gelap Tuhan, mendung nih Tuhan, mendung ya. Tuhan nggak ada. Enggak. Matahari tetap ada, hanya tertutup awan doang. Dia nggak pernah meninggalkan kita, saudara. Matahari nggak pernah meninggalkan saya dan saudara. Begitu pula juga dengan Tuhan. Tuhan nggak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ingat itu baik-baik, ingat itu kuat-kuat saudara. Bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan saudara. Karena di kitab Ibrani berkata, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Firman Tuhan berkata itu saudara. Matahari tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Apalagi Tuhan kita saudara. Mungkin saat ini, saat ini hidup saya dan saudara tertutup oleh awan yang begitu gelap. Tapi jangan takut saudara. Matahari itu tetap ada menemani saya dan saudara. Di saat nanti awan itu hilang, oh iya tetap ada ke matahari. Begitu pula juga dengan kehidupan ini saudara. Di saat masalah begitu banyak, kelihatannya gelap itu, nggak enak saudara. Hidup dalam kegelapan nggak enak saudara. Nggak bisa melihat, mau kemana bingung. Tapi di saat saudara tetap mengandalkan Tuhan, menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan saya. Tuhan nggak pernah ninggalin saya. Tuhan ada. Bahkan firman Tuhan akan menggendong saudara sampai hari saudara tua. Itu yang akan menjadikan kekuatan saya dan saudara. Jadi poin yang bersama dengan Tuhan, saudara harus benar-benar alami saudara. Dan benar-benar saudara pegang dalam kehidupan saudara. Yang berikutnya di ayat yang ke-7 yang ke-8. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Poin berikutnya yang kelima, di ayat yang ke-7 ke-8 berbicara tentang mempercayai bahwa Allah satu-satunya sumber kemenangan saudara. Saudara harus percaya bahwa di dalam kehidupan ini sumbernya hanya satu saudara. Sumbernya adalah kemenangan saudara, keselamatan saudara berasal daripada Tuhan. Di Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Di saat saudara merasakan kesulitan, kesesakan, firman Tuhan berkata, berseru. Jangan segan-segan untuk curhat kepada Tuhan saudara. Saya dalam kehidupan ini selalu belajar saudara. Kalau curhat sama manusia, takutnya bocor ke saudara. Karena mulut manusia kadang nggak bisa menyimpan perkataan keadaan. Tapi kalau saudara curhat kepada Tuhan, saya jamin 100% nggak bakal bocor kemana-mana saudara. Latih kehidupan rohani saudara untuk berseru kepada Tuhan, untuk cerita kepada Tuhan. Awalnya nggak mudah saudara, tapi lama-lama itu akan menjadi kebiasaan yang sangat amat baik dalam kehidupan saudara.
Saudara nggak bakal mengandalkan Bapak Ibu Gembala, saudara nggak bakal mengandalkan siapa-siapa, saudara hanya mengandalkan Tuhan, hanya mau bercerita kepada Tuhan. Dan itu akan melepaskan, karena firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tuhan bilang, aku akan meluputkan engkau. Dan tugas kita, dan engkau akan memuliakan aku. Jadi kalau tadi WL bilang, ada yang mau memberikan kesaksian ya, harusnya ada yang naik ke sini ya. Saya yakin memang begitu banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara. Tapi mungkin saudara malu saudara ya. Tapi nanti berikutnya kalau WL bilang, ada yang mau kesaksian itu ya. Sampai nanti WL, oh sudah tutup ya kan, mau kesaksian sudah tutup. Saking banyaknya orang yang ingin bersaksi saudara. Tugas saya dan saudara untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana orang bisa mengenal Yesus Kristus kalau saudara tidak memuliakan Dia? Dengan apa? Dengan apa yang bisa saudara bisa kan? Oh iya, saya kemarin ditolong Tuhan. Contohnya kayak petani saudara kan, yang sedang bertani. Saudara ingat ya, di saat saudara menanam benih apapun ya, mau itu padi, sayuran, buah-buahan dan sebagainya, ada satu faktor yang harus saudara andalkan, yang saudara nggak bisa lakukan. Betul? Petani mengandalkan alam, mengandalkan cahaya matahari, mengandalkan hujan. Kalau nggak salah kemarin saya dikasih sama Mami ya kan, Ibu Gembala, alpukat ya. Alpukat ya, kaget itu. Ini buah apa di samping rumah ya kan? Saya kan, alpukatnya kecil-kecil ya. Terus saya nanya, itu kenapa? Iya, kurang air ya, kurang hujan ya. Itu dalam kehidupan saya dan saudara bisa seperti itu gitu. Artinya alpukatnya gedenya segini, karena kurang nutrisi, ya kurang asupan, jadinya kecil gitu. Begitu pula juga dengan kehidupan kita saudara. Di saat saudara kurang asupan, saudara akan menjadi manusia rohani yang kecil, manusia rohani yang kecil. Karena kurang asupan. Itu pula yang tadi saya bilang, yang petani sedang menanam padi dan sebagainya. Masih ada satu faktor yang nggak bisa kita dapat saudara, yang nggak bisa saudara kendalikan, yaitu faktor alam. Kalau Tuhan kasih cahaya matahari bagus, air bagus, maka panen bagus saudara akan bagus. Tapi kalau dikasih airnya sampai banjir, bagus juga saudara? Ya, nggak bagus juga saudara, jelek saudara ya. Jadi dalam kehidupan ini cukup itu kayaknya jauh lebih bagus saudara. Cukup ya kan, mau makan ada, mau pergi kemana ada, mau apa ada, cukup aja saudara. Daripada berkelimpahan, akhirnya saudara akan tenggelam di dalam kelimpahan saudara. Tapi di saat saudara merasa cukup dan saudara bisa melihat jauh di bawah saudara ya, saudara akan merasakan, aduh, bisa ada hari itu luar biasa saudara. Waktu bulan lalu saya ke saudara saya ketemu sahabat saya bilang gini, Edi, kalau kamu lihat flashback kehidupan kamu sebelumnya, Edi yang sekarang sama Edi yang dia kenal waktu tahun 2000 waktu kita sekolah itu jauh berbeda gitu. Maksudnya apa ya? Maksudnya gini saudara, karena kita manusia terlalu melihat ke atas, terlalu tinggi banget saudara, sampai saudara lupa saudara bisa ada di tahap ini. Dulu saudara itu ada di bawah, sekarang saudara naik satu, saudara merasa nggak puas, saudara pengen kalau bisa naik mimbar ya. Tapi padahal kalau kita lihat flashback bertahun-tahun, berpuluh tahun ya kan, oh iya, dulu saya bukan di sini posisinya ya, ada di sini, mungkin ada di bawah lagi. Sekarang Tuhan angkat hari ini ada di sini, kok nggak bersyukur banget saudara? Kenapa? Karena kita manusia pengen ke level yang lebih tinggi lagi. Kita merasa, oh harusnya saya ada di posisi ini Tuhan. Gitu saudara. Jadi belajar saudara, di saat saudara benar-benar merasakan, oh ya, belajar mengingat saudara, mengingat ya. Kalau yang pertama, poin yang pertama kan mengingat ya. Mengingat siapa sih saudara dulu, itu akan menguatkan saudara. Oh ya, dulu saya sekolah, jadi teman saya bilang gini saudara, saya kan sekolah negeri saudara, nggak bagus ya. Dia tahu siapa saya, uang jajan saya pun dia tahu, kalau makan pun dia tahu ya kan, saya harus minta sama kantin itu, dia tahu ya. Jadi dia bilang gini,
Sekarang kalau kamu lihat anak-anak kamu yang Eci bilang, jauh lebih baik kan dibandingin kamu. Wah, saya bilang jauh lebih baik, Pak. Jauh lebih baik anak-anak saya dibandingkan saya. Jadi di situ dia kuatin saya. Jadi sudah sangat bersyukurnya kamu, dia bilang, kalau bisa hari ini ada dibandingkan 20 tahun yang lalu jauh lebih baik. Cuman karena melihat suatu masalah di depan mata, kayaknya masalah kita bilang masalah hutang, menutupi apa yang kita dapat hari ini, saudara. Jangan biarkan masalah yang saudara dapat menutupi apa yang saudara dapat berkat Tuhan yang luar biasa sampai hari ini. Dan itu saya belajar, saudara. Saya belajar melihat masalah dengan berkat Tuhan. Saya besarkan berkat Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bisa sehat hari ini. Ya ngomong sehat, saya sakit, saudara, kurang lebih. Saya nggak kerja kurang lebih hampir 10 hari, saudara. Apa orang bilang? Gondongan ya. Di sini bengkak, saudara, gede banget. Terus bengkaknya itu sekarang ini ya agak bervariasi, saudara ya. Bisa sampai bengkak kemana gitu kata dokter itu. Waduh, nggak enak banget, saudara, nggak enak, saudara. Makan nggak enak, tidur nggak enak, ngomong nggak enak, nyanyi nggak bisa ya, kan sakit, saudara. Di situ saya melihat ya, aduh saudara, kalau bisa sembuh, udah bersyukur ya. Kenapa saya bilang ya sama saudara, di saat hari ini saya dan saudara bisa sehat, itu bersyukur banget, saudara. Kenapa? Di saat saudara sakit, saudara baru merasakan, oh pentingnya kesembuhan, pentingnya kesehatan, berharganya kesembuhan, berharganya kesehatan. Tapi di saat saudara sehat-sehat terus aja, saudara akan merasa kesehatan itu biasa saja. Saudara nggak akan mensyukuri kesehatan itu. Tapi di saat saudara pernah merasakan sakit yang begitu nggak enak, saudara akan merasakan Tuhan terima kasih bisa dikasih kesehatan. Gitu saudara. Jadi mari jangan belajar apapun yang saudara dapatkan, sumbernya itu, kemenangannya itu daripada Tuhan, saudara. Jalani saja, saudara, setiap proses perjalanan Bapak Ibu saudara. Karena melalui proses saudara akan dapat naik ke step berikutnya, saudara. Saudara akan naik terus yang ke kelas berikutnya. Hal yang terakhir, saudara, di ayat yang ke-9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur. Hal yang terakhir, yang ke-6 yang saya catat, bagaimana untuk kita mengalami kemenangan dari Tuhan ialah tetap selalu bersuka cita dan bersyukur. Kan berkata, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Nyanyikan puji-pujian berbicara tentang kesukaan, saudara. Maka tadi saya bilang betapa pentingnya saudara menyanyikan puji-pujian di sini dengan penuh sukacita, saudara. Di saat saudara di sini bisa nyanyikan dengan sukacita, dengan penuh powerful, dengan penuh kegairahan, itu saudara akan bawa pulang buat nanti menikmati, menjalani kehidupan saudara hari demi hari. Kalau di sini saudara nggak bisa bersukacita, nanti menjalani kehidupan saudara sukacitanya melempem, saudara. Tapi di sini Bapak Ibu saudara on fire, berapi-api, bersukacita ya kan, untuk memuji Tuhan, itu akan membawa spirit saudara untuk menjalani kehidupan saudara. Kenapa firman Tuhan di Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saking pentingnya dikasih tanda seru, Bapak Ibu saudara. Udah itu lanjut lagi, dia bilang sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saking pentingnya bersukacita dalam kehidupan ini ya, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Betapa pentingnya Bapak Ibu saudara bersukacita. Dan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan tadi saya bilang Bapak saudara, belajar mengucap syukur, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selalu mengucap syukur Bapak saudara, dan saudara akan melihat kemenangan-kemenangan yang berasal daripada Tuhan, yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Jadi pada hari ini kita belajar 6 poin Bapak Ibu saudara. Yang pertama, bagaimana kita mengalami kemenangan berasal daripada Tuhan. Yang pertama, ingat selalu kasih setia Tuhan di masa-masa yang sukar. Ingat saudara, kalau zaman dulu ada iklannya, ingat. Kalau anak sekarang mungkin nggak tahu ya. Kalau berapa puluh tahun lalu ada iklan apa sih? Saya juga lupa itu. Ingat. Gitu. Ingat Tuhan, ingat
bagi saudara. Ingat kebaikan Tuhan, ingat selalu kasih setia Tuhan, ingat selalu yang saudara dapat sampai hari ini. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan orang tua saudara, jangan andalkan manusia, jangan andalkan kolega saudara, jangan andalkan siapa-siapa saudara. Saudara akan kecewa saudara. Karena saya mengalami saudara, di saat mengandalkan manusia pasti akan menemui satu titik namanya kekecewaan. Tapi di saat saudara mengandalkan Tuhan, dia Tuhan yang gak pernah mengecewakan saya dan saudara. Karena dia gak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yang ketiga, akui bahwa dia adalah Tuhan dan Raja. Berikan penghormatan saudara kepada dia. Akui dengan mulut, tidak bibir saudara bahwa dia adalah Tuhan, dan percaya dengan hati saudara bahwa dia adalah Tuhan dan Raja. Maka saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang keempat ialah menyadari bersama dengan Tuhan. Sadari bahwa saya dan saudara bisa ada hari ini semuanya karena ada Tuhan bersama-sama dengan saya dan saudara. Dia nggak pernah meninggalkan saudara. Dia akan menggendong saya dan saudara sampai masa tua saudara. Yang kelima, mempercayai bahwa Allah adalah sumber kemenangan kita. Jangan sombong saudara. Saudara bisa berhasil sampai hari ini. Saudara bisa menjadi sesuatu apapun hari ini. Itu sumbernya daripada Tuhan. Dan yang terakhir, tetap selalu bersuka cita dan bersyukur. Karena kita tahu itu yang dicengkaki Allah di dalam Yesus Kristus. Saya undang pemain musik untuk ke depan. Kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Kita nyanyikan lagu yang pertama, saudara, kasih yang sempurna. Yang sempurna
Semua hajatan dan kebutuhan semua hajatan kasih karunia Tuhan. Selalu ada
kami Tuhan. Amin. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tangan-Mu selalu menopang kami. Amin. Tangan-Mu selalu menggendong kami. Amin. Betapa bangga bahagianya kami menjadi anak-anak-Mu Raja. Anak-anak Raja, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kuatkan kami, pulihkan kami, segarkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Amin. Sehingga kami dapat mengalami kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Kami harus mengingat kasih setiamu Bapa. Amin. Kasih setiamu tidak pernah berubah Tuhan, dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah kami selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami, bahwa ada hari ini semua karena belas kasihan Tuhan. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami terus Bapa mengakui Bapa bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Biarlah kami menyadari Bapa hanya bersama-Mu Tuhan kami dapat melewati semuanya ini Tuhan. Dan biarlah kami selalu tetap mengucap syukur Tuhan. Amin. Bersuka cita selalu dalam kehidupan kami. Amin. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya sumber kemenangan dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan itu tertanam dalam hati kami, akan dapat berbuah lebat dalam kehidupan kami. Sehingga orang sekitar kami dapat menikmati setiap buah yang kami hasilkan melalui perbuatan-perbuatan kami Bapa. Dan akan banyak orang memuliakan Allah kami di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan memperingati perjamuan kudus Tuhan. Oh, kiranya sucikan layakan kami semua Bapa. Kuduskan setiap kami Tuhan sehingga kami layak Bapa menerima dan darah. Sucikan layakan setiap kami Bapa. Sucikan layakan setiap hamba-hamba-Mu Bapa yang akan membagikannya Tuhan. Bila kami menyadari Tuhan, tanpa kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan, kami memerlukan Engkau Allah Roh Kudus. Jamah setiap kami
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mereka ucapan syukur kita. Ya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Diberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya persilakan untuk Kak Erlina untuk berdoa. Mari kita doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih dalam dalam banyak kamu terima Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Kau mengerjakan dalam hati kami. Dan biarlah tertanam dan berakar dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, berikan kami Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami.
Amin. Tuhan, dan lagi kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Hanya Kau menyucikan kami Tuhan. Amin. Dalam Kau memberkati Tuhan persembahan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan persembahan kami dalam Kau disukakan Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sangat pujian segala puji syukur. Saatnya kita akan melihat warta gereja Jumat ibadah komsel 15 November 2024. Ibadah komsel di tempatnya Ibu Juwarni, WA-nya Kak Yudi, firman Tuhannya Kak Joshua. Sabtu 16 November 2024 doa pelayanan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 17 November 2024 ibadah raya di gereja jam setengah 8 pagi. Tugas minggu depan WA-nya Kak Ceko, singernya Ibu Christine dan Kak Natasha. Pemain musik grup Elsa Dehom. Abang persembahannya Ibu Nari. Tugas LCD-nya Kak Timothy. Pelayan sekolah minggu Kak Wahyu. Doa syafaatnya Ibu Kristina. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala atau Ibu Narti. Puji Tuhan, shalom saudara. Ya, saya hanya ingin mengumumkan dua hal. Ini sudah memasuki bulan November, sebentar lagi bulan Desember. Kita akan merayakan Natal bersama-sama. Komen saja bagi untuk kemarin yang kita sepakati untuk iuran Natal bisa segera mulai mencicil atau bisa mulai membayar seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk dana G30. Iya ya Oma ya, G1000 kok G30. G1000 ya, untuk G1000 bagi yang belum lunas, karena ini sudah bulan November juga, mohon segera dilunasi. Jadi satu bulannya 1000 gitu ya Oma ya, satu bulannya 1000. Kalau satu tahun 12.000, tetapi karena kita mulai setengah tahun kemarin berarti
setahunnya hanya 6.000 bisa dikumpulkan di Oma Tina ya. Jadi 7.000 berarti mulai Juni ya, mulai Juni sampai Desember ini adalah totalnya jumlah 7.000 itu yang G1000 karena itu akan segera dikumpulkan ke petugasnya seperti itu. Kemudian untuk sosial juga bagi yang belum selesai sampai Desember segera mencicilnya supaya tidak kabotan gitu ya. Maaf saya di sini bukan tukang bank gitu ya, tapi hanya mengingatkan saudara semua supaya kita sama-sama saling menjunjung, saling meringankan satu dengan yang lain. Kita bersama-sama belajar untuk memberi dan kita berdoa juga kita masih punya tanggungan ya supaya Tuhan membuka jalan dan tanggungan itu sudah bisa terselesaikan seperti itu. Itu saja, apakah masih ada tambahan? Kalau tidak ada, mari kita bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Kita angkat satu pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Pagi hari ini Bapa, kami bersama-sama berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati apapun yang menjadi pekerjaan mereka. Kami percaya campur tangan Tuhan selalu ada buat mereka, sehingga mereka boleh memuliakan nama Engkau dengan pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan memberkati bangsa ini ya Tuhan dengan kasih tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan bangsa ini, Tuhan senantiasa akan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat pagi hari ini kami mau mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami satu persatu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan apapun yang menjadi kebutuhan gereja ini, Tuhan cukupkan, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan. Berikan mereka panjang umur, berikan mereka hikmat marifat daripada Engkau di dalam mereka memimpin jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati Bapak Edi juga ya Tuhan. Kau memberkati pelayanan beliau, Kau memberkati apa yang menjadi usaha dan karya beliau ya Tuhan. Biar Tuhan tambah-tambahkan lebih lagi sehingga beliau juga menjadi berkat bagi orang lain lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati istrinya juga dan anak-anaknya ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri doa kami dan kami mau sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
lupa juga kami mendoakan BPN pusat Bapak, berkati BPN pusat kami Bapak di STPDP El Saleh. Dan juga berkati juga Bapak BPD Jawa Tengah Tuhan. Berkati juga BPD Banten Tuhan. Bapak pakai setiap mereka Bapak. Bapak kami juga berdoa mereka setiap misi dan misi yang BPN adakan Bapak. Kami percaya Bapak kalau semuanya sepakat dan semuanya Bapak saling mendoakan Bapak, kami percaya mengalami terobosan yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua jemaat El Shaddai menerima berkatnya melimpah-limpah dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami terima pada pagi hari ini berkat yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.